Cartoon Network. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan remaja nakal yang tengah asik berpesta di tengah hutan. Hal tersebut membuat mereka semua merasakan halusinasi yang sangat-sangat berlebihan. Kemudian setelah pesta berakhir, dua orang gadis di antara mereka bernama Katie dan Sloan memimpikan perjalanan berbelanja di kota New York. Akan tetapi keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang ditambah biaya untuk belanja yang juga pasti sangat lumayan. Sehingga membuat mereka memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di pertanian organik yang akan dibimbing oleh paman Cathy bernama Jason. Pada keesokan harinya Jason membawa Katie dan Sloan ke apartemennya untuk tinggal sementara, lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit, Jason mengantarkan Katie beserta Sloan sampai ke tempat pemberhentian bus yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik. Setelah Jason pergi, dua gadis yang menunggu jemputan bis ini pun menumpang pipis di coffee shop terdekat, namun tak lama dari itu dua pemuda bernama Z dan juga Lucas datang ke tempat yang sama. Mereka tertarik kepada Katie dan Sloan. Mereka mencoba berkenalan dan akhirnya mengobrol satu sama lain. Katie bersama Sloan menceritakan tujuan perjalanan mereka yang akan bekerja di pertanian organik. Di sini Z dan Lucas mengaku bahwa ia adalah pengelola pertanian organik itu. Yang dimana dengan baik hati mereka mau memberikan tumpangan kepada Katie dan juga Sloan. Sayangnya dua gadis ini sangat-sangat gampangan yang berujung tanpa menolak sama sekali, mereka pun akhirnya ikut menumpang. Dari sinilah masalah pun segera dimulai, di mana bukannya pergi ke pertanian, Z dan Lucas malah membawa kedua gadis itu ke sebuah rumah. Setibanya di sana Katie dan Sloan disambut hangat oleh ibunya Z beserta Lucas. Keluarga ini benar-benar terlihat sangat baik. Pada awalnya, si ibu membawa mereka masuk serta memberikan sebuah hidangan yang tentu saja Katie sukai. Tapi selang beberapa saat niat jahat keluarga ini pun mulai tercium. Kedua gadis itu menyadari bahwa obat bius sudah dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Dan sebelum mereka pingsan, Katie bersama Sloan masih berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi hal itu harus sia-sia karena Z bersama Lucas berhasil membawa mereka berdua kembali ke dalam rumah. Pada keesokan harinya Katie dan juga Sloan sudah tersadar di tengah hutan dalam kondisi terikat. Mereka disimpan secara terpisah di dalam dua buah box. Tak lama Z pun datang dengan sifat aslinya, ia berseru sambil berteriak, di mana Katie beserta Sloan diancam untuk mengikuti segala perintahnya. Kemudian Z menginstruksikan mereka untuk membersihkan diri terlebih dahulu serta menikmati fasilitas yang sudah diberikan di dalam box masing-masing. Tak lama datanglah seorang pria yang juga kerabat dari Z bernama Boris. Boris yang memegang kendali atas ponselnya. Katie pun sadar bahwa pamannya pernah berbicara terkait sebuah kode yang pernah disepakati Cathy dan juga Sloan. Alhasil dengan pedenya ia mengirim pesan kepada paman Jason bahwa Katie baik-baik saja. Selepas itu semua Katie bersama Sloan dipaksa bersih-bersih terlebih dahulu. Hanya saja pemaksaan itu harus terhenti setelah seorang sheriff yang bernama Andrew mulai datang ke lokasi itu. Tapi ternyata sheriff tersebut bukanlah orang yang baik, melainkan ia sekongkol dengan keluarga penculik. Bahkan baru saja tiba, sheriff Andrew langsung memperkaos Katie di dalam box yang tersedia. Tujuan para lelaki itu menculik dua orang gadis hanyalah didasarkan oleh satu motif, yaitu nafsu. Parahnya bukan hanya terkait dengan hasrat mereka saja tapi juga para lelaki yang ada di desa tersebut. Salah satu contohnya adalah seorang pria random berambut gondrong yang sengaja berkunjung ke tempat itu. Cukup dengan beberapa menit saja ia berhasil menebar benih di dalam sebuah box sambil terus mendengarkan jeritan yang sangat keras. Tidak cuma di situ, selang beberapa waktu seorang pria bertopeng turut datang menghampiri mereka. Seolah-olah tamu spesial, Z beserta Lucas langsung mempersembahkan Katie bersama Sloan kepada pria tersebut, yang lagi-lagi suara jeritan keras harus terdengar sampai ke pelosok hutan, dan pada akhirnya paman Jason pun melaporkan kejadian ini kepada sheriff setempat. Namun apa boleh buat, sheriff yang menangani kasus tersebut adalah sheriff Andrew. Yang kita tahu sendiri ia sudah bersekongkol dengan keluarga penculik. Karena sangat khawatir, pada akhirnya Jason menyelidiki sendiri kemana perginya Katie dan juga Sloan. Tempat terakhir yang ia ketahui adalah sebuah coffee shop terdekat yang berada tidak jauh dari pemberhentian bus. Di sana Jason mendapat informasi penting dari si barista yang berkata bahwa terdapat dua orang pria bersamaan dengan Katie beserta Sloan. Mereka berempat pergi dari kafe ini dengan mengendarai sebuah mobil pick-up berwarna biru. Di saat yang bersamaan kabar hilangnya Katie dan juga Sloan pun mulai terdengar cepat oleh gerombolan penculik. Hal tersebut membuat Boris kembali datang serta marah kepada mereka semua. Jadi untuk mengantisipasinya mereka berencana menghabisi Katie dan juga Sloan secepat mungkin.
Saat hari berganti, pria gondrong yang merupakan penduduk setempat pun sengaja diberi tugas. Ia disuruh untuk menjaga kedua gadis itu agar tidak kabur kemana-mana. Pada momen inilah Katie pun tidak ingin membuang kesempatan di mana ia memiliki sebuah rencana untuk melakukan pelarian, dan memang benar dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya ia berhasil merayu si gondrong serta mampu mengajarnya dalam sekejap waktu. Tak lama Sheriff Andrew yang baru tiba pun langsung sadar dengan aksi tersebut. Ia dibikin semakin murka setelah tahu kalau kedua gadis itu sudah membawa kabur mobil dinasnya. Singkat cerita, di saat Katie bersama Sloan dalam perjalanan pulang, mereka pun melihat dua orang wanita yang berada di pinggir jalan. Ternyata mereka juga merupakan korban penculikan dari Z beserta kawan-kawan yang sengaja ditempatkan di lokasi berbeda. Kondisi itu pun membuat mereka semakin yakin untuk melakukan balas dendam. Agar persiapannya lebih matang, mereka sengaja pergi ke toko bangunan untuk membeli berbagai peralatan yang sekiranya akan terpakai. We need gas for this. Setelah selesai, rumah pertama yang akan mereka hampiri adalah rumahnya Boris. Boris yang baru saja pulang pun gak sadar kalau nyawanya sedang terancam. Secara tiba-tiba ia harus terhantam dengan bola baseball berduri yang benar-benar berhasil membuatnya tak berdaya. Di sini pada gadis itu pun langsung menginterogasi Boris serta menanyakan identitas dari pria bertopeng. Dan dengan informasi yang sudah dipegang tanpa belas kasihan lagi, Boris harus dibuat tewas ketika bola baseball berduri itu dipaksa masuk ke dalam black hole. Selang beberapa saat Jason turut tiba di rumah Boris. Ia mendapat informasi bahwa pemilik pick-up berwarna biru itu adalah Boris. Beruntung para gadis tidaklah berpapasan dengan Jason dalam melakukan aksi tersebut. Dari situ Katie dan juga Sloan langsung bergegas untuk mengeksekusi target kedua. Yang tidak lain tidak bukan, kali ini target mereka adalah si pria bertopeng. Sudah bisa ditebak nggak butuh waktu lama bagi kedua gadis itu untuk melumpuhkan pria tersebut, di mana mereka sengaja menyeret pria itu serta membuatnya menjadi gosong dalam hitungan menit. Pada kondisi yang berbeda, Jason sengaja menemui kembali Sheriff Andrew untuk mengetahui informasi terbaru dari pencarian Katie. Namun siapa yang menyangka setelah Jason yang menghubungi ponsel Katie pun mulai mendengar nada dering serupa yang berasal dari celana Sheriff. Apa boleh buat di titik ini Sheriff Andrew tidak bisa lagi mengelak dan ia sengaja menyandra paman Jason di sebuah tempat. Tapi Sheriff itu nggak sadar kalau Katie bersama Sloan sudah mengintai gerak-geriknya sedari tadi. Kedua gadis itu benar-benar mempermainkannya seperti anak kecil. Mereka membuat si Sheriff merasa ketakutan yang berujung ia harus meregang nyawa secara cuma-cuma. Di sini Katie bersama Sloan meminta dua orang gadis yang ia temui untuk membebaskan paman Jason. Mereka juga meminta agar segala kejadian yang terjadi tidaklah diketahui oleh paman Jason. Tanpa perlu istirahat mereka langsung memulai aksi dengan membius Z, Lucas serta sang ibu sekaligus. Katie bersama Sloan benar-benar membuat sang ibu histeris di mana ia dipaksa menyaksikan detik-detik kedua anaknya meregang nyawa. Sisanya Katie bersama Sloan turut membuat sang ibu merasa tersiksa. Mereka sengaja melenyapkannya dengan mengandalkan alat pemotong rumput yang tentu saja sangat-sangat sadis. Dan setelah semua penjahat sudah lenyap, scene pun berpindah kepada Katie beserta Sloan yang bersiap pergi menuju New York. Mereka tak sabar untuk belanja di sana dan kali ini mereka tidak akan pergi lagi ke toko bangunan, di mana pada bandara yang sama terlihat seorang pria yang sedang berdiri sambil memampangkan jasa pengantaran ke pertanian organik dan film pun selesai.